Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang artinya adalah taman orang-orang saleh. Tentunya kita ingin menjadi hamba yang saleh atau wanita yang salehah dengan pelajari buku ini. Di mana dengan baca buku ini disebut dengan taman, itu kita akan semoga menjadi tentram, menjadi tenang ya. Karena sebenarnya mengatakan Al-Imam Nawawi menamakan kitabnya dengan Riyadhus Shalihin, taman-taman surga, ya seakan-akan seorang masuk dalam taman dan dia merasa tentram dalam taman-taman tersebut ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin ya. Di sini diperbaiki akhlak seseorang ya, diarahkan kepada jalan-jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menuju ke neraka jahanam. Maka seorang yang baca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia akan merasakan kebahagiaan ketika membaca hadis-hadis tersebut. Kita lanjutkan masih dalam bab tentang niat ya. Hadis ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yuqatilu syaja'atan. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang berperang karena keberaniannya, karena menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan seorang yang berperang karena membela sukunya atau kabilahnya atau kaumnya. Wa yuqatilu riya'an, atau seorang yang berperang karena riya, ingin orang-orang melihat amal solehnya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara itu yang merupakan jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW mengatakan, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang urgensinya niat, bahwasanya ternyata ketika orang berjihad niatnya macam-macam ya. Dan di sini dikatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya. Entah siapa yang bertanya, tapi yang penting adalah, tidak penting siapa yang bertanya, tapi yang penting adalah pertanyaan dan jawabannya. Di sini sang penanya bertanya kepada Nabi tentang 3 model orang yang berjihad. Ada yang berjihad karena syaja'ah, karena keberaniannya. Ada yang syaja'atan sini i'rabnya adalah maf'ul li ajlih, yaitu dia berperang karena keberaniannya. Maf'ul li ajlih. Kemudian yuqatilu hamiyatan, yang kedua dia berperang karena hamiyah. Hamiyah itu membela sukunya, membela bangsanya, membela kaumnya ya. Itu hamiyah, membela kabilahnya. Kemudian wa yuqatilu riya'an, dan seorang berperang karena riya, yang buat dia tergerak untuk berperang karena riya, ingin memperlihatkan amal solehnya, bahwasanya dia seorang mujahid dan yang lainnya. Mana di antara itu yang merupakan jihad fisabilillah? Di sini lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab dengan yang terkait dengan 3 hal tersebut ya. Karena niat perang itu sangat banyak. Mungkin ada dalam sebagian riwayat liyuzkar, untuk dikenang, dalam sebagian riwayat ghadbanan, karena dia lagi marah. Ini saja kita sudah sebut 5 niat. Syaja'ah karena keberanian dalam hadis ini, kemudian hamiyah karena membela suku, kemudian yang ketiga adalah karena riya, yang keempat liyuzkar karena untuk dikenang, yang keenam ghadbanan karena marah, dalam riwayat yang lain liyura makanuhu, agar ketahuan kedudukan dia. Niat untuk jihad banyak sekali ya. Mana di antara itu yang merupakan fisabilillah? Maka Rasulullah SAW tidak menjawab satu persatu, ini bukan, oh ini iya, ini bukan, ini iya, tidak. Rasulullah SAW kasih kaidah saja. Yang disebut dengan jihad fisabilillah adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka bukan merupakan jihad. Yang berperang hanya sekedar emosi, bukan jihad. Semua yang karena Allah itulah yang dapat pahala. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada pahalanya.
Boleh enggak seorang marah emosi kemudian bertempur? Ya mungkin boleh-boleh saja, tapi kalau dikatakan syahid maka tidak. Ya, dikatakan syahid, syahid adalah sesuatu gelar yang mulia bagi orang yang berperang karena Allah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, perhatikan sini ada yang bertanya yuqatilu hamiyatan, dia berperang membela sukunya ya. Di sini kita tahu bahwasanya berperang harus karena Allah baru dikatakan syahid. Adapun berperang hanya sekedar misalnya murni, misalnya hanya membela suku, membela bangsa, membela tanah air, ya, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang non Muslim. Ya, orang non Muslim juga demikian, mereka bisa jadi membela suku dan bangsa dan tanah air, ya, karena tanah airnya, karena sukunya ya. Kita umat Islam kalau ingin menjadi syahid fisabilillah, maka harus niat utamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membela negeri, membela suku, membela bangsa karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya negeri kita ini adalah negeri mayoritas kaum muslimin. Sini banyak sekali masjid-masjid kaum muslimin, di sini orang beribadah. Sinilah tempat kaum muslimin hidup, menegakkan ibadah, menjalankan aktivitas mereka. Nah, kita ketika membela negara harus didomplengkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga martabat bangsa, untuk menjaga harga diri keluarga ya. Adapun hanya sekedar murni karena tanah air saja, maka ini tidak mendatangkan pahala. Adapun hadis yang masyhur yang sering disebutkan hubbul watani minal iman, cinta negeri adalah bagian dari iman, maka itu adalah hadis palsu. Hadis palsu tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya bisa benar jika kita ada makna Islami di situ, bahwasanya kita cinta negeri kita ini, tanah air Indonesia misalnya, karena di sinilah tempat kaum muslimin tinggal, sinilah negeri ini adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang notabene-nya beragama Islam. Kita tahu bahwasanya negeri Islam tegak dengan takbir yang digemparkan atau dikumandangkan oleh para pahlawan ketika mereka berjuang melawan penjajah ya. Kita tahu negeri ini kita juga yang susun adalah orang-orang pembesar-pembesar dari tokoh-tokoh kaum muslimin. Dengan kita pasang niat seperti itu, maka kalau kita pun berperang membela negeri, maka insyaallah syahid. Insyaallah syahid. Tapi harus tadi karena Allah. Karena kaidah semua yang kalau mau berpahala harus karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar berperang karena ngamuk, berperang hanya karena ingin menunjukkan keberanian, jago, hanya sekedar membela bangsa tanpa ada nilai karena Allahnya, tanpa ada nilai Islaminya, maka itu tidak ada pahalanya. Maka perlu didomplengkan, dipasangkan niat yang paling utama, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita tidak murni hanya sekedar membela. Ini kalau kita mau syahid ya, mau mati syahid. Kalau mau sekedar berperang untuk membela kepemilikan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dapat lakop atau gelar syahid, mati syahid, maka tidak mau harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perlu bagi kita kaum muslimin ya. Kaum muslimin kita punya nilai kebangsaan, kita punya nilai agama, dan duanya tidak dipisahkan ya. Tidak dipisahkan. Ya, sebagian orang berusaha memisahkan agama daripada kebangsaan ya, sebagaimana ingin menomorsatukan kebangsaan kemudian agama dilalaikan. Ini bagi kita orang Islam tidak bisa ya. Kita cinta negeri, kita cinta bangsa kita cinta tanah air kita karena agama menyuruh demikian. Ya, agama menyuruh kita untuk demikian karena inilah negeri kita ini hasil perjuangan para pejuang yang mereka berjuang dengan takbir, yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang mereka berhasil mengusir para penjajah. Maka kita membela negeri ini karena Islam ya. Dan inilah mayoritas penduduk negeri kita adalah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan sampai kemudian seorang berlebihan dalam kebangsaan sehingga lupa dengan agama. Hati-hati ya. Ingat, kita bicara tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau ingin kehidupan akhirat, semuanya harus karena Allah. Kita alhamdulillah muamalah karena Allah. Kita bisa sayang sama istri karena Allah. Kita bisa ramah sama tetangga karena Allah. Kita bisa taat kepada pemerintah karena Allah. Demikian juga kita bisa bela bangsa karena Allah. Tapi kalau karena Allahnya hilang, selesai. Enggak ada pahalanya. Jadi perhatikan masalah niat sangat urgen dalam meraih akhirat kita.
Jadi sini Nabi SAW ingatkan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itulah fi sabilillah. Selain itu maka bukan fi sabilillah. Selain itu maka bukan fi sabilillah. Ya. Karenanya terkadang cinta kepada negeri, kepada suku membawa mudarat ya. Tatkala terkadang kita harus bertengkar dengan suku yang lain, ya, ribut dengan suku yang lain, ya, ribut dengan bangsa yang lain, gara-gara bukan perkara-perkara sepele, sesama Muslim padahal, ya, karena ini suku sana, ini karena bangsa ini bangsa sana, ribut maki-maki, kadang-kadang gara-gara perkara konyol seperti gara-gara main bola, kemudian satu negara memusuhi negara yang lain, ya rakyat tentunya, rakyat dengan rakyat, sama-sama orang Islam, bertikai karena kekonyolan. Bertikai karena kekonyolan. Makanya hadis ini mengingatkan kepada kita, ya, semua pertikaian, semua pertarungan yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, kalau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan suku atau untuk kepentingan materi, maka itu tidak ada nilai syahadahnya sama sekali. Tidak ada nilai mati syahidnya, tidak ada nilai agamanya. Akan pergi begitu saja tanpa ada pahalanya sama sekali. Dan betapa banyak pertikaian di atas muka bumi ini dalam kehidupan ini yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Semua kalau mendapat pahala harus karena Allah. Pertikaian karena suku, pertikaian karena bola, pertikaian karena politik, pertikaian karena persaingan partai, banyak sekali pertikaian. Seorang muslim yang memikirkan tentang hari akhiratnya, kalau dia masuk dalam ajang pertikaian, itu harus karena Allah. Yang dia bela harus karena Allah. Yang dia bela harus kebenaran. Kalau yang dia bela kebatilan, ya cepat atau lambat dia akan mampus. Kalau enggak di dunia, dia akan mampus di akhirat. Ya, maka seorang waspada, niat sangat penting. Jangan dia habiskan waktunya dalam pertikaian bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, enggak usah, maafkan. Ya. Kemudian selesaikan. Enggak perlu diperpanjang. Kalau pertikaian harus karena membela kalimat Allah, untuk meninggal kalimat Allah, maka teruskan. Ya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, sama-sama menghunuskan pedang, maka fal qatil wal maqtulu finnar, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka jahanam. Yang membunuh dan dibunuh sama-sama neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, kata Abu Bakrah, ya Rasulullah. Ini sahabat bertanya, kalau ada makna yang tidak dia pahami, dia bertanya. Dan itu demikian kebiasaan para sahabat, dan banyak dalil-dalil para sahabat bertanya, Rasulullah, maksud ini? Apa maksud ini? Banyak dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saduqul lisan arafnahu, wa ma makhmumul qalb. Ketika Rasulullah SAW mengatakan afdalul muslim, misalnya kata Rasulullah SAW, muslim yang terbaik adalah saduqul lisan, yang lisannya jujur dan yang hatinya disapu. Maka mereka bertanya, Rasulullah, kalau lisan jujur kami paham, apa makna menyapu hati? Makhmumul qalb. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Mereka bertanya. Contoh seperti Rasulullah SAW menjelaskan tentang Dajjal, fitnah Dajjal, ya. Bahwasanya Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat, yang di mana dia akan berada di muka bumi selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, ya. Yaumun kasana, satu hari seperti setahun, yaitu satu hari siang, satu malam seperti 365 hari. Wa yaumun kasyahr, dan satu hari seperti sebulan, satu hari, satu siang, satu malam seperti 30 hari. Ini Allah yang mengatur matahari. Allah mengatur pada hari tersebut sehingga satu hari seperti 365 hari. Ada juga satu hari seperti satu bulan. Kemudian wa yaumun ka Jum'ah, satu hari seperti satu pekan. Wa sa'iru ayyami ka ayyamikum, dan sisa hari-harinya seperti hari-hari yang biasa 24 jam. Ketika mendengar ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal yaum alladzi kasana, hal takfina fihi salatu yaumin wahid?" Ya Rasulullah, yang satu tahun seperti 365 hari itu, cukupkah kita salat 5 waktu saja 5 kali? Kata Rasulullah SAW, la, tidak cukup. Walakin uqduru lahu qadrahu, tapi perkirakan, yaitu setiap 24 jam 5 kali salat. Setiap 24 jam 5 kali salat. Ini dalil bahwasanya para sahabat kalau tidak paham mereka bertanya, ya.
Sama seperti hadis ini ketika Rasulullah bertanya, al-qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu saling membunuh, saling menghuluskan pedang, maka yang bukan hanya yang membunuh yang masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Sahabat heran. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Kalau yang membunuh tidak apa masuk neraka, jelas dia bunuh, menumpahkan darah seorang muslim yang lain. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang terbunuh? Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga dimasukkan neraka? Ini menunjukkan ada yang tidak mereka paham dan mereka bertanya ya. Makanya ini dalil bahwasanya para sahabat paham tentang hadis-hadis tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahkan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka tidak paham mereka tanya. Kalau mereka tidak paham mereka akan tanya. Kalau mereka tidak menilai secara zahirnya, mereka akan tanya kepada maknanya, apa maksudnya Rasul, apa maksudnya takwilnya apa ya Rasulullah. Mereka enggak pernah tanya demikian. Berarti mereka paham sifat-sifat Allah sebagaimana makna zahirnya, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bagaimananya, ya. Jangan disangka bahwasanya para sahabat tidak paham, mereka lebih paham daripada kita, ya. Taib Rasulullah ditanya, "Fama balul maqtul?" Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Maka Rasulullah SAW jelaskan, dia kenapa masuk neraka karena dia juga tadinya mau bunuh temannya tapi kedahuluan. Innahu kana harisan ala qatli, dia tadi semangat untuk membunuh temannya. Ya, tapi dia kedahuluan terbunuh. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini ya menjelaskan tentang ketika dua orang berhadapan dan saling ingin bunuh-bunuhan. Apakah dengan pedang, apakah dengan pedang di sini sebetulnya sekedar sebagai contoh. Apalagi di zaman dahulu berperang dengan pedang. Bisa juga dengan senjata, bisa dengan pistol ya. Bisa dengan senjata, bisa dengan alat yang lain. Intinya ingin membunuh satu dengan yang lain tapi satu kedahuluan terbunuh, tapi dua-duanya sudah niat untuk membunuh. Dan kita tahu membunuh dosa besar. Ya, dosa di antara dosa besar, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa adalahu adzaban azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa adalahu adzaban azima, dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar, azab yang pedih, bahaya. Dosa membunuh, menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Dan di sini tentunya maksudnya adalah membunuh tanpa hak. Adapun memerangi karena ada hak, maka itu boleh ya, banyak hal kita memerangi, kita membunuh karena hak ya, seperti orang berzina yang sudah menikah dirajam misalnya, atau ada yang membunuh maka dibunuh juga misalnya. Ini namanya membunuh karena hak. Ada hak untuk dibunuh. Demikian juga misalnya terjadi pertikaian seperti apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa in ta'ifatani iktatalu fa aslihu wa in ta'ifatul muslimin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya, kata Allah, jika ada dua kelompok kaum mukminin yang bertikai, maka fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah. Fa in baghat ihdahuma, kalau ternyata satunya tidak mau damai, faqatilu allati tabghi, maka perangilah yang tidak mau damai ini karena dia bikin masalah. Suruh damai enggak mau, dia malah menyerang, maka boleh kita menyerang. Namanya berperang meskipun muslim yang kita perangi, tapi karena ada hak. Karena kalau tidak diperangi, tidak dihentikan, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perkara Allah. Kalau dia tidak dihentikan, maka semakin parah. Ini contoh memerangi karena hak. Demikian juga kalau ada seorang muslim yang lain mencuri misalnya, masuk rumah kita, kemudian ingin membunuh kita, kita boleh bela diri, kita boleh bunuh dia. Atau ingin mengganggu kehormatan istri kita, kita boleh membunuh dia ya. Kalau tidak bisa dihalangi kecuali dengan bunuh, kita boleh bunuh dia. Atau dia merampok dan tidak bisa dihalangi kecuali dengan membunuh, maka boleh bunuh dia. Kalau kita yang mati, kita mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna dami fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela, menjaga hartanya, maka dia mati syahid ya. Bahkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkata, "In qataltahu fa huwa finnar." Kalau ada orang datang ingin mencuri hartaku ya Rasulullah. Kata seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang datang ingin
mencuri hartaku. Lawan dia. Kalau dia tidak bisa, dia maksa kecuali untuk bunuhku, maka Rasulullah SAW mengatakan bunuh dia. In qataltahu fa huwa finnar. Kalau kau bunuh dia, maka dia masuk neraka. Wa in qatalaka, kalau dia bunuh engkau, fa anta syahid, maka kau mati syahid. Jadi hadis kita berbicara tentang seorang membunuh yang lain tanpa hak. Tanpa hak untuk membunuh saudaranya. Saling kelahi, saling berantem, jengkel-jengkelan, akhirnya saling menghunuskan pedang. Ternyata dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh jelas masuk neraka karena dia telah menumpahkan darah seorang muslim. Yang terbunuh juga masuk neraka karena tadi dia niatnya untuk membunuh juga. Ini dalil dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang kalau sudah punya niat dan dia sudah melakukan sebab, maka hukumnya seperti dia sudah melakukan. Dia sudah punya niat, punya tekad, sudah punya azam dan dia sudah melakukan usaha untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Meskipun gagal, maka dia tetap dapat dosa. Dia tetap dapat dosa. Ya. Sama seperti dosa melakukan. Contoh seperti seorang ingin mencuri, kemudian dia sudah ambil tangga, kemudian dia sudah manjat rumah orang, tahu-tahu dia ketahuan dipukulin orang, dia jatuh. Tetap dia sudah dapat dosa mencuri. Kenapa? Dia sudah berusaha. Cuma dia tidak berhasil. Dia tidak berhasil. Ya. Sama seorang misalnya ingin berzina, dia sudah ambil uang, dia sudah pergi ke tempat, tapi di tengah jalan kemudian mungkin dia celaka atau apa, dia dapat dosa berzina. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Namun dia gagal di tengah jalan. Seorang sudah ingin menipu orang lain, dia sudah berusaha menipu, dia pasang jebakan, pasang kata-kata manis untuk menipu, ternyata tidak berhasil menipu, tetap dapat dosa menipu. Kenapa? Dia sudah melakukan sebab. Ini kaidah. Jadi barang siapa sudah berusaha namun tidak berhasil, maka tetap dapat pahala, tetap dapat balasannya. Sebagaimana seorang yang sudah bertekad, misalnya dia sudah daftar haji, sudah ngumpulin duit, sudah daftar haji, sudah mau siap-siap, ternyata tidak bisa berangkat karena pandemi, maka dia insya Allah sudah dapat pahala haji. Pahalanya sudah dapat, tinggal memang kalau ada kesempatan dia tinggal haji, tapi pahala sudah dia raih karena dia sudah berusaha. Cuma ada halangan yang menghalanginya. Sehingga dia tidak bisa berangkat. Ya, Allah Maha tahu. Ya, dia sudah berusaha, sudah daftar, sudah ini, sudah azam, sudah tekad, bukan cuma azam dan tekad, bukan sudah berusaha. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang hal-hal yang lewat di hati seseorang. Hal yang lewat di hati seseorang, ya. Apa model-modelnya? Kata beliau, ya qasama ba'dhum ma yaqau fi nafs aksaman. Sebagian ulama membagi apa yang melintasi hati itu dengan berbagai macam model. Yang pertama adhafuha, yang paling lemah yang lewat di hati, an yakhtara lahu thumma yadhhabu fil hal. Itu melintas aja kemudian pergi. Ini tidak ada hukumnya. Entah lintasan kebaikan, entah lintasan keburukan, dan ini dimaafkan. Wa hadza minal waswasah wa huwa ma'fun anhu wa huwa duna taraddud. Dan ini waswasah, hanya waswas yang lewat, misalnya tiba-tiba terbetik ingin lihat ini, ingin nonton ini, ingin melakukan kemaksiatan, ingin minum khamar, terbetik lewat terus hilang begitu saja. Dan ini bukan di bawah daripada keraguan, ini sekedar lintasan kemudian di bawah keraguan. Maka ini waswasah dan dimaafkan. Dan di atasnya adalah taraddud, ragu-ragu. Fa fawqa an yataraddad fihi fayahumu bihi thumma yanfuru anhu wa yatrukuhu. Dia sudah ragu-ragu ingin melakukan atau tidak, melakukan maksiat atau tidak. Kemudian tiba-tiba dia sudah ada ada keinginan, tapi kemudian dia lepaskan keinginan tersebut, ya. Thumma yahumu bihi, kemudian ingin lagi, pingin, tapi dia tinggalkan, dia tinggalkan, ya. Maka wala istamir ala qasdi, dan dia tidak tenang di atas, tidak menetap pada keinginan tersebut. Wa hadza huwa taraddud. Ini yang disebut dengan bolak-balik, ya. Fayu'fa anhu aidan, ini juga dimaafkan. Wa fawqahu, yang ketiga, an yamila ilaihi wala yanfuru anhu. Keinginannya ada dan dia tidak lari dari keinginan tersebut. Ingin maksiat. Beda kalau tadi dia ingin, aduh, enggak bagus itu. Tapi muncul lagi, dia pikir lagi, kepingin lagi, oh aduh enggak. Kalau ini enggak, dia pingin maksiat tapi dia tidak bertekad kuat. Cuma dia tidak kabur dari keinginan tersebut. Dia santai saja, dia senang. Ya. Dan ini juga dimaafkan. Ya. Dan yang terakhir yang dia
sudah ada keinginan tetapi dia bertekad, ini tekad namanya azam. Azam. Maka azam ini puncak daripada keinginan, azam. Sudah sampai pada tingkatan tekad ya. Ini azam ini kalau disertai dengan usaha maka dia seperti ganjaran orang melakukan usaha tersebut meskipun gagal. Meskipun gagal, dia sudah punya azam untuk minum khamar dan dia sudah berusaha pergi ke toko pengen beli khamar, ternyata khamarnya enggak ada, sudah dapat dosa karena dia sudah azam tekad minum khamar dan sudah berusaha. Jadi kalau kita mau sebutkan yang disebut oleh siapa Ibnu Hajar, tingkatan sesuatu yang lewat di hati, tingkatan lintasan hati. Yang pertama cuma lintasan, kemudian pergi ya. Lalu pergi. Ini disebut tadi waswasah atau khotarat ya, waswasah. Waswasah. Ya. Ini enggak ada masalah ya. Yang kedua at-taraddud ya. At-taraddud. Yaitu timbul keinginan maksiat. Lalu dia enggak suka dengan yang tersebut lalu pergi. Lalu dia tidak suka. Lalu dia tinggalkan. Lalu pergi pikiran tersebut. Ya. Lalu muncul lagi. Ya. Seperti ingin melakukan ya. Muncul lagi itu ingin melakukan. Tapi dia tidak suka, dia tahu itu maksiat, tapi dia tidak suka. Lalu hilang lagi. Maka muncul kepingin tapi dia tidak suka. Bukan cuma lintasan gitu aja, enggak. Bertahan dalam dadanya, dia kepingin tapi dia udahlah, enggak. Akhirnya dia benci, hilang. Nanti datang lagi, begitu terus, itu namanya taraddud. Yang ketiga, muncul keinginan dan dia tentram dengan keinginan tersebut. Dia tentram keinginan tersebut dan dia tidak mengusirnya, ya. Tidak mengusirnya. Tapi tidak sampai dia tekadkan, Maka ini semua dimaafkan. Ini semua masih dimaafkan. Nah, yang keempat yaitu al-azm. Itu tekad kuat. Tekad kuat ya. Maka ini yaitu tentram di hati dan dikokohkan di hati. Maka Ibnu Hajar mengatakan ada dua model dalam hal ini, ada dua model azam, dua model. Kalau berkaitan dengan kekufuran, jika berkaitan dengan kekufuran, maka kufur ya, maka yaitu berkaitan dengan pemikiran kekufuran. Ya kekufuran lah ya. Maka kufur. Seperti ingin mencaci maki Allah misalnya, saking jengkel dengan apa yang dia hadapi dan dia tekad saya ingin caci jengkel sama Allah misalnya, itu kufur. Misalnya
Azam benci sekali sama Nabi SAW, benci dengan ajaran-ajaran Nabi. Dia merasa gerah dengan ajaran Nabi. Dia benci kena baca hadis-hadis begini, dia enggak suka. Kufur. Meskipun dia tidak ungkapkan. Tapi dia biarkan, dia tidak melawan. Namanya kalau hanya ini lewat dia lawan tidak ada masalah, dimaafkan. Tapi dia biarkan dan dia tekadkan dalam hatinya, maka ini kekufuran. Jika berkaitan dengan maksiat selain kufur, maka dua kondisi. Jika dia berusaha, jika dia melakukan usaha, meskipun gagal, tetap dihitung maksiat, tetap dapat dosa. Dapat dosa melakukan. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Taib, jika dia tidak melakukan, jika tidak usaha sama sekali, maka ini khilaf. Ini khilaf. Ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan tidak. Yang benar tidak dapat dosa. Ini contoh tingkat-tingkatan yang berkaitan di hati. Ada sebagian orang terkadang ada lintasan pemikiran, bahkan lintasan kekufuran. Seperti ragu tentang Allah tapi dia lewat. Ini dimaafkan, ya. Taraddud, kadang ingin maksiat, atau ini tiba-tiba ingin maksiat, ya, tapi dia lewatkan, dia lawan. Ingin, dia pikir ingin, tapi enggak lah, dia ingin. Nanti muncul lagi ingin, ada keraguan, pingin maksiat, enggak lah. Pingin lihat inilah, pingin zina lah, pingin minum khamr lah, macam-macam. Ya. Yang berikutnya, ya, pingin dia biarkan dia tenang, pingin kalau begini bagaimana, dibayangkan kalau maksiat begini bagaimana. Tapi dia tidak ngomong macam-macam, tidak usaha, ya. Tapi tidak sampai tekad, ya hanya sekedar berlezat-lezat dengan keinginan maksiat. Bayangkan kalau begini, ini juga insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai pada azam, tekad kuat, sudah punya tekad dan pingin dan ada usaha, ya. Maka dilihat kalau azam, ya. Azam ini sekarang azam dulu, tekad kuat. Dia benar-benar tentram dan dia bertekad untuk melakukannya. Ya. Maka jika azam tersebut berkaitan dengan kekufuran, maka itulah kekufuran. Azam tentang bahwasanya dia akan pindah agama misalnya, azam bahwasanya dia akan memaki Allah, azam, maka itu sudah kekufuran. Dia harus bertobat untuk kembali kepada Islam. Namun jika berkaitan dengan maksiat azam, misalnya ingin berzina, ingin misalnya ke bioskop nonton film-film enggak benar, atau ingin di kamar sendiri nonton film-film yang haram misalnya, ya. Kalau dia sudah melakukan meskipun gagal tetap dapat dosa. Misalnya dia ingin nonton macam-macam, dia ke kamar sudah ini, kemudian ternyata dia nonton kuota habis misalnya, gagal. Atau dia sudah ini ternyata diblokir misalnya, dia tetap dapat dosa karena dia sudah berusaha. Lain halnya kalau dia tidak berusaha, hanya kepingin saja, kepingin bayangan kalau begini, kepingin kalau berzina, kepingin kalau minum khamr nikmatnya, dan dia tekad saya pingin sekali minum khamr, tapi dia tidak pergi, tidak beli khamr, tidak juga, hanya diam di tempat. Apakah dapat dosa atau tidak? Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan dapat dosa, sebagian ulama mengatakan tidak dapat dosa. Yang benar, wallahu alam belum, karena dia belum ada eksekusi. Beda kalau dia sudah eksekusi, meskipun gagal, maka dia seperti dosa melakukan. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya seorang yang sudah ingin melakukan kemaksiatan, kemudian dia sudah berusaha, entah dia berjalan melangkahkan kakinya menuju misalnya ke bioskop, atau melangkahkan kakinya menuju tempat perzinahan, atau dia sudah beli tiket misalnya, atau dia sudah, ini semua dosa. Meskipun dia berusaha ternyata gagal misalnya. Kalau dia gagal, ya tetap dosanya sebagaimana dia melakukannya. Ini bahaya, ya. Terutama anak muda yang kemudian bersendirian, kemudian buka macam-macam. Kalaupun dia gagal menonton, gagal melihat, tetap dapat dosa. Sebagaimana kalau dia menonton atau melihat langsung, karena dia sudah berazam dan dia sudah melakukan usaha menuju ke arah maksiat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah.
salatnya seorang secara berjamaah di masjid maksudnya, ya, itu lebih unggul daripada kalau dia salat di rumahnya atau salat di pasarnya. 20 sekian derajat. Dalam riwayat disebut 25 derajat, dalam riwayat 27 derajat. Beda itu artinya ada yang mengatakan 3 sampai 9, ada yang 3 sampai 10. Jadi berkali lipat kalau dia berjamaah 20 sekian derajat. Dalam riwayat 25, dalam riwayat 27. Bagaimana caranya agar dia pahalanya salatnya bisa menjadi 25 derajat atau 27 derajat? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Caranya, ya, jadi ini dalil bahwasanya seorang dimanapun berusaha untuk salat. Di rumah, kalau ya salat di rumah, kalau enggak di pasar juga salat. Dimanapun dia berada, jangan sampai tinggalkan salat. Tapi ingat, salat berjamaah di masjid dengan yang lainnya, dengan kaum muslimin, ini 20 sekian derajat. Bisa 25 derajat, bisa 27 derajat. Adapun salat berjamaah di masjid ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan adalah sunnah muakkadah. Bahwasanya sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada yang melakukan, maka sebagian maka hukumnya gugur bagi yang lain. Ada yang mengatakan fardu ain. Ini qaul dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanabilah, Hambali. Bahwasanya salat berjamaah bagi lelaki hukumnya fardu ain, wajib. Tentunya ini bukan bahasan kita masalah itu, tapi saya ingin sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama. Terserah kita mengatakan wajib atau sunnah muakkadah atau fardu kifayah, maka salat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan oleh Allah 25 derajat sampai 27 derajat. Namun syaratnya apa? Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a. Caranya jika salah seorang dari mereka berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, tsumma atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazuhu illa salat. Tidak ada yang mengeluarkan dia, membuat dia bangkit ke masjid kecuali karena salat. Tidak ada tujuan lain. Bukan karena ingin ketemu dengan teman, bukan ini karena ngobrol, bukan karena ingin, tapi dia ke sana memang karena ingin salat. Tujuan dia karena salat. Dan ini pentingnya niat agar pahala dia bisa menjadi berlipat-lipat. La yuridu illa salat. Dia tidak ingin ke masjid kecuali karena hendak salat. Falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali diangkat satu derajat. Wa huta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan satu dosa hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi salat. Jika dia sudah masuk dalam masjid, dia seperti diberi pahala seperti sedang salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu. Selama dia di masjid itu karena nunggu salat. Salat yang membuat dia bertahan di masjid, maka sejak dia datang dia dianggap sedang salat. Ini penting bagi laki-laki untuk segera datang ke masjid. Karena kalau dia datang di awal waktu, meskipun dia tidak salat sunnah misalnya, dia argo pahalanya jalan terus, seakan-akan dia sedang salat terus. Karena yang menghalangi dia adalah salat. Ya. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan, dijelaskan bahwasanya seorang yang keluar rumah, kalau sudah menuju masjid, dia seperti dalam salat, maka dilarang seorang melakukan tasbih. Ketika sedang berjalan menuju masjid, dilarang untuk tasbih. Dan dilarang untuk tergesa-gesa. Karena orang yang keluar rumah, dari rumah menuju salat seperti dianggap sudah masuk dalam kondisi salat. Ya. Maka ada aturannya. Saya para ulama menulis tentang adabul masyi ilal masjid, adab-adab tentang berjalan menuju masjid, karena argo pahala sudah berjalan sejak dia keluar rumah. Apalagi dia sudah sampai masjid. Kalau dia sudah salat sunnah 2 rakaat, kemudian dia duduk, qomat masih 10 menit lagi. Argo pahala terus jalan. Argo pahala apa? Argo pahala dia sedang salat. Fa idza dakhala al masjid kana fi salat. Kalau dia sudah masuk masjid seperti dalam salat, maka nanti salatu hiya tahbisuhu, selama salat yang menghalangi dia untuk pulang. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan sungguhnya malaikat bersalawat kepada salah seorang dari kalian madama fi majlisi alladhi shalla fihi, selama dia masih di majlisnya yang dia salat. Kalau dia sudah salat, dia masih nunggu di situ, maka malaikat akan mendoakannya, bersalawat kepadanya, ya, menyebut-nyebutnya. Yaqulun, maka malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain di majelis tersebut, selama dia tidak berhadas, dalam masjid, dalam tempat salatnya tersebut, ya. Ini hadis tentang keutamaan seorang bisa salat mendapatkan 25 derajat, 27 derajat, tapi syaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruh niat, la yanhazuhu illa salat. Dia tidak bangkit menuju ke masjid kecuali karena ingin salat. Tidak ada keinginan yang lain. Itu tujuan utama. Ya, adapun nanti di sana ketemu kawan-kawan, di sana sekaligus pengajian, itu urusan lain. Tapi tujuan dia utama adalah untuk salat. Dan itu yang membuat dia mendapatkan 27
derajat atau 25 derajat ya. Ini sangat penting tentang niat ya. Oleh karena seorang misalnya dari rumah dia keluar kemudian dia pergi pengen ke toko tidak langsung ke masjid maka dia belum dapat pahala. Ya, karena dia pengen ke toko dulu ya. Ini yang disebut oleh Nabi dia di rumah langsung ke masjid. Ya. Mungkin argo pahala dia baru jalan kalau dari toko ke masjid baru. Tapi kalau ingin seperti hadis ini tidak keluar dari rumah kecuali langsung ke masjid. Itu tentu yang lebih utama agar dapat sempurna pahala. Dan ini manfaat bagaimana seorang kalau segera ke masjid meskipun dia tidak sedang salat sunnah, argo pahala terus jalan karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salat ya. Jika dia masuk masjid maka dia seperti dalam kondisi salat dan didoakan oleh malaikat setelah salat dia masih tetap pada tempatnya didoakan oleh para malaikat. Taib hadis berikutnya dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih dari Rasulullah sallallahu sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya yaitu hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata tentang bagaimana cara pencatatan amal soleh. Innallaha katabal hasanati wa sayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan tata aturan untuk mencatatnya agar kita tahu semua. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang beringinan untuk berkeinginan untuk melakukan kebaikan falam ya'malha kemudian tidak mengerjakannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Maka dicatat bagi dia satu pahala yang sempurna. Dia ingin kebaikan kemudian tidak melakukannya. Apakah sia-sia? Enggak sia-sia. Karena dia ingin melakukan kebaikan karena Allah tetap dicatat sebagai satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau ternyata dia berkeinginan melakukan kebaikan, kemudian dia kerjakan, katabahullahu asyra hasanat. Maka dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati dha'fin. Sampai 700 kebaikan ila adhafin katsira. Sampai berjumlah yang berlipat-lipat ganda. Banyak sekali. Jadi kalau dia mengerjakan, dia berniat untuk dan mengerjakan pahalanya jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Wa in hamma biha sayyi'atin falam ya'malha. Kalau dia ingin melakukan keburukan dan dia tidak mengerjakannya, dia tinggalkan karena Allah katabahallahu indahu hasanah kamilah. Maka dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian ketika dia beringinan untuk melakukannya, kemudian dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah catat baginya satu keburukan saja. Ini juga hadis menunjukkan tentang pentingnya berniat baik. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan, "Begini loh tata cara saya untuk menulis kebaikan." Allah mengabarkan kepada kita. Ya, summa bayyana dzalik. Allah jelaskan. Siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, ingin tapi tidak melakukannya, tiba-tiba ingin salat duha, ingin sekali salat duha dalam hati. Tapi malas tidak melakukan. Apakah dapat pahala? Dapat karena dia sudah berniat untuk melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengeluarkan ini nanti sore saya mau sedekah 100.000, dalam hati sudah siapkan uangnya. Terus dia lupa atau dia berubah pikiran, adulah saya ada keperluan yang harus beli yang lain. Tetap dapat pahala niat. Dapat pahala satu. Karena dia sudah berniat untuk bersedekah meskipun tidak jadi melakukannya. Lain halnya kalau dia sudah melakukannya, dia sudah niat ingin bersedekah kemudian dia bersedekah. Pahalanya berapa? Minimal 10 kali lipat ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melakukan kebajikan maka bagi dia 10 kali lipat kebaikan. Sungguh maha baik Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat minimal kalau dia melakukan kebaikan tersebut. Ila sab'ati mi'ati dha'fin atau ila sab'i mi'ati dha'fin atau Allah catat sampai 700 kali lipat. Atau ila adhafin katsira bahkan bisa berlipat-lipat gara-gara satu kebaikan bisa berlipat-lipat terserah Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti sabar. Dilipat-lipat ganda begitu banyak. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar disempurnakan pahala mereka tanpa hisab, tanpa hitungan. Tapi paling tidak 700 kemudian lebih daripada itu. Adapun ingin melakukan keburukan, perhatikan, ingin melakukan keburukan, jika dia ingin melakukan keburukan, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dosa. Dapat pahala. Dia ingin melakukan keburukan, ada tekad ingin melakukan keburukan, dia tinggalkan karena Allah dapat pahala. Dan kalau dia pun melakukan cuma dapat satu dosa. Jadi kita tahu bahwasanya timbangan nanti di akhirat
sangat jauh berbeda. Amal kebajikan bisa 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih daripada itu. Amal keburukan cuma dihitung 1. Oleh karena jika ada seorang di hari kiamat kelak masuk neraka jahanam, maka sungguh dia benar-benar telah merugi. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang merugi itu benar orang yang merugi pada diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ya. Sungguh orang yang masuk neraka adalah yang benar pada khasira khusranan mubina, benar-benar rugi yang nyata. Kenapa rugi? Karena kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu, kemudian keburukan cuma dihitung 1. Nah, kalau sampai keburukannya lebih unggul, ini menunjukkan bahwasanya dia sangat parah dan dia sangat merugi di akhirat kelak ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang agungnya seorang berniat baik, karena kalau dia sudah berniat baik maka dapat pahala meskipun dia belum mengerjakannya, apalagi dia mengerjakannya. Hadis terakhir dari bab ini, bab pertama tentang bab ikhlas dan agungnya niat, kita tutup insyaallah hadis terakhir agak panjang, tolong bersabar ya. Karena kita ingin pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab kedua, bab tentang taubat ya. Saya bacakan hadisnya kemudian sambil saya sebutkan faedahnya ya. Hadis dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Umar dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, berjalan 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, dari umat sebelum kalian, bisa jadi dari Bani Israel atau yang lainnya. Hatta awahum al-mabit ila ghar, sampai mereka akhirnya perlu istirahat dalam sebuah goa. Fadakhaluhu, maka mereka pun masuk dalam goa tersebut. Mungkin mereka letih, mereka bertiga bersahabat, ini menunjukkan mereka persahabatan orang-orang soleh ya. Ini 3-3-nya orang soleh. Maka seorang kalau bersahabat jangan jalan dengan sembarang orang. Kalau jalan dengan sembarang orang bisa datang kesialan lewat dia. Karena orang yang tukang maksiat sering terjadi musibah lewat gara-gara dia. Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat kecuali orang yang beriman. Dia 3 orang ini orang soleh semua. Mereka berjalan, mereka bersahabat, kemudian mereka butuh untuk bernaung dalam goa, akhirnya mereka masuk dalam goa. Tiba-tiba Allah mentakdirkan, fan hadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung persis di mulut goa tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Akhirnya batu tersebut menutup pintu goa. Faqalu, mereka tidak bisa keluar. Ini batu sangat besar, enggak bisa nolak. Sementara kalau mereka bertahan terus mereka mati kelaparan atau mati kehabisan oksigen. Intinya mereka harus keluar. Allah berikan ujian. Orang beriman bisa diuji. Ini 3 orang soleh semua diuji. Diuji dengan jatuhnya batu. Tapi selalu ada jalan keluar. Ya, orang yang soleh ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang yang bertakwa kepada Allah, maka pasti ada solusi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau ada seorang tertimpa dengan musibah atau tertimpa dengan problem dan tidak ada solusinya, maka perhatikan ketakwaannya. Mungkin ketakwaannya bermasalah. Tapi kalau ada masalah dia hadapi meskipun berat tapi ada solusinya, itu tanda bahwasanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka diuji dengan jatuhnya batu padahal mereka semua adalah orang saleh. Akhirnya mereka berkata, "Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi amalikum." Kita tidak bisa selamat wahai kawan-kawan kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal saleh yang kalian lakukan. Kalau mau kita bertawassul amal saleh kita. Bagaimana agar batu bisa terbuka, dari pintu gua bisa terbuka. Maka 3 orang ini berdoa. Mereka bertawassul dengan amal saleh mereka. Pertama, perhatikan. 3 orang ini, satu berbakti kepada orang tua, yang satu benar-benar menjaga kehormatan dirinya, yang ketiga orang yang benar waro dan amanah. 3 orang ini, semuanya hebat. Satu sangat berbakti pada orang tua, satu sangat menjaga harga dirinya agar tidak daripada zina. Yang ketiga adalah orang yang amanah dan wara, menjaga harta orang lain. Tapi yang pertama yang berbakti kepada orang tua, dia berkata, dia berdoa, Allahumma in kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, saya punya ayah dan ibu yang sudah tua, ya, sudah syekh, sudah tua dan sudah jompo. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, ya. Dan aku tidak memberikan air susu kepada mereka di waktu sore. Al-ghabuk maksudnya memberi minum susu di waktu sore. Ya, di waktu petang, ya. Jadi orang ini punya susu kambing atau susu onta, ya, untuk dia perah kemudian dia berikan kepada orang tuanya di waktu sore. Namun kebiasaan dia, yang pertama kali dia kasih minum susu adalah kedua orang tuanya, sebelum istrinya, sebelum anak-anaknya, sebelum keluarganya. Yang pertama harus kedua orang tuanya dulu, ya. Dan itu kebiasaan dia. Kalau orang tuanya sudah dikasih susu, baru dia kasih istri dan anak-anaknya. Fana abi talabu syajari yauman, maka suatu hari
aku mencari pohon untuk atau mencari makanan buat gembalaanku sampai jauh. Falam arih alaihi hatta nama, dan aku terlambat pulang. Biasanya dia pulang, dia bawa susunya untuk kasih orang tuanya di waktu sore, waktu petang, ternyata dia terlambat. Ketika dia pulang, kedua orang tuanya sudah tidur. Fahalaftu lahuma ghabuqahuma, maka aku tetap saja memerah susu yang merupakan jatah sore mereka, maka fawajadtuhuma naimain, aku mendapati mereka berdua sudah sedang tidur. Fakaritu an uqidhahuma, dan aku tidak suka ingin bangunkan mereka, kesian mereka sudah tidur, jangan sampai dibangunkan. Wa an aqbiqa qablahuma ahlan wa amalan, demikian juga sebagaimana kebiasaanku, aku harus mereka dulu baru anak dan istri. Ya. Tapi aku tidak kasih anak dan istri, harus kedua orang tuaku dulu. Falabithtu wal qadhu ala yadi. Aku menunggu mereka, sementara susu tetap di tanganku, aku tahan terus. Artinya apa? Kapan mereka bangun kelaparan, entah jam 8 malam, entah jam 9 malam, entah jam 10 malam, entah jam 12 malam, entah jam 3 malam, entah jam 4 malam, aku tunggu. Jangan sampai mereka bangun kelaparan di malam hari, tidak mendapati aku sudah tidur sementara mereka belum minum susu. Lihat bagaimana baktinya anak ini. Dia tahan, dia pegang itu cangkir susu atau nunggu kedua orang tuanya kapan tersadarkan, jam berapapun. Antazir istiqadhahuma hatta barakal fajar. Aku tunggu mereka bangun, ternyata mereka bangunnya di waktu fajar, subhanallah. Semalam suntuk dia tidak tidur. Karena kalau dia tidur kasihan orang tuanya kelaparan di tengah malam. Dan dia tidak mau bangunkan, orang lagi pulas jangan dibangunkan, ya. Maka dia tunggu, ternyata Allah mentakdirkan dua orang tua ini tidak bangun kecuali di waktu subuh. Wasyabiyanu yatadaghauna 'inda qadami. Sementara anak-anakku nangis, kelaparan, mereka menangis di kakiku. Ayah minta minum, minta susu. Namun aku punya kebiasaan, orang tuaku dulu baru anak-anak. Meskipun anak menangis, aku tidak peduli. Fastaiqadha, ternyata mereka berdua orang tuaku baru bangun ketika di waktu fajar. Subhanallah, nunggunya lama sekali. Fasyariba ghabuqahuma, kemudian mereka dua pun minum susu mereka berdua. Ini amal soleh. Dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitika wajhik fafarrij 'anna man hanufi. Ya Allah, kalau memang engkau tahu aku melakukannya karena mengharapkan wajahmu, karena ikhlas, bukan karena disanjung oleh orang tua, bukan karena saya untuk saya share kepada teman-teman bagaimana baktinya saya, tapi benar-benar saya melakukannya karena engkau ya Allah, fafarrij 'anna man hanufi, maka berilah kelapangan bagi kami atas musibah yang menimpa kami. Min hadhi sakhrah, karena batu ini telah menutupi pintu goa, bukakanlah. Fanfarajat syai'an la yastati'inal khuruj minhu. Allah geser itu batu dengan kuasa Allah. Digeser dari mulut gua, digeser. Tapi sedikit, badan mereka belum bisa untuk keluar, tapi tergeser. Orang ini bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Menakjubkan bagaimana kesabarannya, ya. Luar biasa. Bagaimana perhatian sama kedua orang tua. Kita berharap kita yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan untuk berbakti kepada mereka, karena itu adalah pintu surga bagi anak-anak, ya. Apapun yang mereka minta, kalau kita bisa lakukan, ya. Semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa apa boleh buat, tidak jadi masalah. Yang kedua, akhirnya berdoa karena pintu gua belum terbuka. Allah mentakdirkan pintu gua tidak terbuka karena biar ketiganya berkata dan menjadi pelajaran bagi kita. Wa qala al-akhar, yang kedua berkata, Allahumma in kana, dan ini orang yang menjaga harga dirinya, dia meninggalkan zina karena Allah. Perhatikan betapa berat ujiannya. Dia mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sungguh dulu aku punya sepupu wanita, putri pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya, dia adalah orang yang paling aku cintai. Dia mabuk kepayang. Dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya seperti cinta yang paling besar dari seorang laki terhadap wanita. Artinya gampangannya, kalau ada lelaki cinta kepada wanita yang mabuk kepayang, ya, itulah aku orangnya. Aku benar-benar cinta sama dia. Dan dia sudah, artinya ini laki sudah sangat cinta kepada sepupunya tersebut. Kemudian fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni, dan aku sudah berusaha merayunya agar dia mau berzina denganku, tapi dia selalu tidak mau. Subhanallah, ini dia sudah berusaha ngerayu. Karena saking cinta dia tidak bisa mengontrol hatinya. Dia sangat cinta kepada wanita ini. Seakan-akan memang tadi kalau ada orang di atas muka ini cinta mabuk kepayang, yang paling cinta itulah aku. Ini cinta yang paling dalam. Itulah cintaku. Sampai satu hari, hatta alamat biha sanatun minas sinin. Dia mengalami kesulitan, entah kemarau, paceklik, ya. Ya, mengalami dirinya dia pun kesulitan. Mungkin keluarganya juga kesulitan. Maka wanita ini berpikir, ada orang yang sangat sayang kepada dia.
untuk bisa minta tolong. Terpaksa dia menjual dirinya. Sebagian orang, waliyadzubillah, ya mau diapain? Dia terpaksa menjual diri, terpaksa melakukan kemaksiatan, terpaksa melakukan karena butuh ekonomi. Butuh ekonomi. Ya. Wanita ini dia butuh, mungkin keluarganya makan, mungkin bapak ibunya perlu makan, dia bingung. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia ingat sepupunya lelaki yang sangat cinta sama dia. Saatnya dia minta duit dari lelaki tersebut meskipun harus mengorbankan harga dirinya, ya. Kesuciannya. Dan laki-laki ini sangat cinta kepada wanita, sudah dirayu-rayu enggak bisa. Faja'atni, kemudian datanglah wanita tersebut kepadaku, kata lelaki ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Dan aku berikan kepada dia 120 dinar. Ini kalau kita mau ukuran dinar dari zaman Rasulullah SAW, kemudian ini saya tidak tahu sebesar apa, tapi 120 keping dinar. Kalau kita konversikan dinar zaman Nabi dengan sekarang, 1 dinar adalah 4/4 gram emas. Jadi kalau 100 dinar berarti 425 gram emas, hampir setengah kilo. Tambah lagi 20 dinar, ya. 20 dinar sama dengan 80, ya. Berarti 85, berarti ini sekitar 425 tambah 85, 500, hampir setengah kilo kalau kita mau konversikan. Setengah kilo emas. Banyak setengah kilo. Dia butuh dana sebesar itu, maka saya pun kasih dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya, ya, agar dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan kegadisannya, dia menyerahkan kesuciannya. Ini setengah kilo siap emas, ambil. Fa fa'alat. Ini wanita, bagaimana lagi? Dia tadinya mungkin minta tolong tidak apa-apa, tapi ternyata ya sudah, mau apa lagi? Kelaparan, kesusahan, setahun dalam kondisi paceklik, ya sudah. Dia pun lakukan, dia pasrah. Hatta idza qadartu 'alaiha, kata sang lelaki, sampai ketika saya mampu untuk berzina dengan dia. Dalam riwayat falamma qa'attu baina rijlaiha, aku sudah berposisi di depan dia, sudah di antara kedua pahanya, di antara kedua kakinya, tinggal melakukan zina. Ya mungkin sudah dalam kondisi terbuka, sudah. Bayangkan ini sudah di puncak-puncak syahwat. Sudah yang dia cari-cari selama ini di depan dia, ibarat orang sudah kelaparan, tahu-tahu makanan depan dia. Tinggal disantap dan sudah benar-benar di puncak kelaparan. Lelaki ini pun demikian. Dia sudah duduk di antara kaki dua wanita tersebut. Saya tidak tahu ini bagaimana. Ini hebat, lelaki ini sangat hebat. Sudah tinggal melakukannya. Ya namanya orang kalau sudah syahwat sudah bergerak, ya, sudah bergejolak, orang bilang telah hilang sepertiga akal, bahkan bisa hilang seluruh akalnya. Kalau sudah syahwat sudah bergejolak. Dan dia sudah melakukan, ingin melakukan zina, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah. Diungkapkan dari hatinya wanita ini. Dia tidak pingin, tapi kondisi membuat dia harus berzina. Kalau enggak dia enggak makan demi untuk mendapatkan uang agar dia bisa hidup. Tapi hatinya meronta. Dia tidak melawan, tapi dia ingatkan dengan kata-kata, "Ittaqillah." Bertakwalah kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Jangan kau membuka keperawanan kecuali dengan haknya. Itu nikah, bukan begini caranya. Subhanallah, ketika suara tersebut keluar dari hati yang paling dalam, maka masuk dalam hati lelaki tersebut. Padahal ini kondisi mustahil. Mustahil dia bisa selamat dalam kondisi seperti ini, ya. Banyak orang tidak bisa selamat, ya. Apalagi kondisi seperti ini bukan wanita sembarangan. Ini wanita yang paling dia cintai, yang dia kejar-kejar selama ini. Cita-citanya ini wanita. Yang dia pikirkan dalam benaknya bertahun-tahun, ya. Kemana-mana tidak pikir kecuali wanita ini. Sekarang depan mata tinggal digauli, tahu-tahu dia bilang ittaqillah. Coba dia bilang ittaqillah dari awal. Sudah begini baru bilang ittaqillah. Apa kata laki ini? Fansaraftu anha, aku pun meninggalkannya. Wahai ahabbun nasi ilayya, dan dia orang yang paling aku cintai. Aku meninggalkannya bukan karena enggak suka, saya masih mikir, masih suka, tapi ya sudahlah. Ittaqillah, terngiang-ngiang dalam benakku. Bertakwalah kepada Allah. Mau diapain? Ini perempuan yang aku kejar-kejar. Yang paling aku suka, yang aku rindukan, yang aku impikan, yang aku hayalkan seluruh ini di depan mata. Tiba-tiba aku meninggalkannya karena satu kalimat, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Dia berkata, aku tinggalkan itu wanita, wahya ahabbun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi ataituha, dan emas aku biarkan, setengah kilogram emas aku biarkan bersama dia. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtiqa wajhik fafruj anna ma nahnu fih.
Ya Allah, jika aku melakukannya, itu semua karena Engkau ya Allah, karena ikhlas mengharap wajah-Mu, bukan karena disanjung, bukan karena dipuji, bukan untuk saya share, saya kasih tahu orang cerita ini, enggak. Saya cerita ini karena saya berdoa. Ini orang bukan cerita sana sini, enggak. Karena dia bertawasul dalam kondisi mendesak, dia sebutkan amal dia bilang ya Allah, karena aku melakukannya karena Engkau ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fi, maka berilah kami kelapangan atas kesempitan yang kami hadapi sekarang ini. Fanfarajatis sakhrah, maka batunya bergeser lagi. Ghairu annahum la yastatinul khuruj min, ternyata belum cukup, masih sudah bergeser lebih besar tapi badan belum bisa keluar. Allah sengaja. Sampai orang yang ketiga. Yang ketiga juga tidak kalah hebat. Ini orang hebat semuanya. Satu berbakti, satu Masya Allah. Yang ketiga ini luar biasa. Sampai para ulama khilaf mana yang lebih hebat di antara tiga orang ini. Yang ketiga, bagaimana kehebatannya? Orang sangat amanah. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, dulu aku nyewa pegawai-pegawai kerja. Wa ataituhum ajrahum, semuanya sudah aku beri gaji. Ghairu rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Ada satu pegawaiku, saya sudah kasih gaji, dia tidak ambil, dia pergi, dia biarkan gajinya padaku. Apa yang dia lakukan orang ini? Kata dia, fathammartu ajrahu hatta kathrat minhul amwal. Maka aku olah itu duit dia, gaji ini aku olah. Dan dia tidak tahu menau. Diolah sampai berkembang sampai harta banyak. Faja'ani ba'dahin, kemudian setelah sekian lama dia pun datang. Maka dia minta gajinya yang dia tinggalkan dahulu. Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai fulan, maksudnya dia berkata kepada bosnya, ya Abdullah, addi ilayya ajri, mana upahku dulu? Entah berapa tahun yang lalu, mana upahku? Aku berkata kepada pegawaiku ini dulu, yang dulu pernah bekerja pada aku bertahun yang lalu, kullu ma taro min ajrik, semua yang kau lihat ini adalah gajimu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, itu lihat onta-onta, sapi-sapi, kambing-kambing, budak-budak, itu semua milikmu. Ini pegawainya heran. Dia tahu gajinya sedikit. Kenapa berubah jadi banyak begini? Dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi' bi. Wahai fulan, jangan kau ejek saya. Dia tahu dia kerjaannya tidak mungkin. Kamu ngejek. Disebutkan gaji dia tidak banyak. Kamu ngejek. Qultu, aku berkata kepada dia, la ahtazi'u bika. Aku tidak ngejek. Itu memang punyamu. Dia tidak jelaskan saya olah gini-gini, enggak. Pokoknya ini punyamu, ambil. Fa akhadhahu kullahu, perhatikan. Ini pegawai, ambil seluruhnya. Fastaqahu, maka dia pun bawa onta-onta, sapi-sapi, kambing-kambing, budak-budak, dia bawa pergi. Falam yatruk minhu syai'an. Dia tidak tinggalkan sedikit pun, dia tidak bilang ini syukran. Kau baik sekali, udah saya enggak usah ambil banyak, saya ambil setengahnya saja, sepertiganya. Enggak, dia ambil semuanya, itu pegawai. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ini sulit ya ikhwan. Perhatikan, kita bayangkan kita menjadi posisi orang tersebut. Kita bekerja mengolah harta orang tanpa dia ketahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu datang, ya ini gajimu cuma 500.000. Dia enggak akan marah karena dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang tahu hanya Allah. Dan dia tidak pernah bikin pengumuman, tidak pernah di depan notaris, ini saya olah ya, nanti kalau hasilnya buat kamu, enggak ada. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia tidak ungkapkan. Tapi dia punya muamalah dengan Allah, muamalah hati. Dia tahu, Allah tahu isi hatinya. Selama ini dia mengolah harta itu karena dia niatkan untuk pegawai tersebut. Allah mentakdirkan hartanya jadi banyak. Bisa jadi dia niatnya berubah di tengah jalan. Ya sudahlah, kan saya yang olah. Kan saya juga tidak kabarkan sama dia. Kan dia juga tidak tahu. Ya sudah, diambil saja pokoknya. Nilai pokoknya. Yang sudah berkembang milik saya. Tapi dia tahu dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha tahu isi hatinya. Ini tidak ingin merubah apa yang sudah dia niatkan, ya, maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukannya karena mengharapkan wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih. Maka berilah solusi jalan keluar bagi kami. Fan fajrajatis sakhratu, maka batu pun bergeser sehingga mereka fakharaju yamshun. Maka mereka berjalan dengan keluar dari goa tersebut. Allahu Akbar. Lihatlah tiga orang ini, tiga orang hebat. Semuanya mengerjakannya karena Allah. Ini dalil bahwasanya ada pekerjaan-pekerjaan hebat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggalkan zina tapi takut AIDS. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan zina karena takut CCTV, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berbakti sama orang tua karena takut dicela orang tua, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbakti sama orang karena takut diomelin orang tua, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia amanah tapi ingin pamer, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga orang hebat semua.
Sampai para ulama khilaf. Sebenarnya karena dalam sebagian riwayat yang ketiga lah yang berdoa tentang dia sama wanita kemudian ditinggalkan sehingga dengan itu batu terbongkar. Maka di antara tiga ini mana yang paling hebat? Khilaf di kalangan para ulama. Tiga-tiganya hebat. Ini orang amannya luar biasa ya, luar biasa. Taruh bayangkan, ada kita punya pegawai gajinya harusnya 1 juta. Kita olah sampai jadi 5 miliar misalnya. Bertahun-tahun datang 1 juta 5 miliar. Ini 5 miliar punya mau ya, ente ngejek, ambil semua. Dan ini orang pergi begitu saja tidak bilang terima kasih. Tidak bilang 1 miliar untuk terima kasih. 4-nya saya ambil, enggak, dia ambil semuanya dibawa. Namun dia tegar hatinya, dia amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mereka melakukan karena Allah, maka akhirnya Allah selamatkan mereka dari bencana tersebut dan ini keutamaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Alhamdulillah kita telah selesai dari bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab tentang ikhlas, al-ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amalan, perkataan maupun yang nampak maupun yang tersembunyi ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, bab kedua, bab tentang taubat. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf saya ada kajian lagi setelah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.